Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang berjumpa dalam ibadah online GBI City Tower 1, City Tower 2. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mazmur 118 ayat 24 berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya." Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengikuti ibadah online ini dengan rasa penuh sukacita. Kita akan belajar mengenai hidup orang percaya yang memberi dampak di era new normal ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, telah tersedia nomor-nomor di bawah ini. Para hamba Tuhan akan siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum Bapak Ibu menyaksikan ibadah online ini, mari saksikan terlebih dahulu pengumuman-pengumuman berikut ini. Shalom Jemaat GBI City Tower dan The Breeze. Salam sejahtera. Hari ini kami ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti KUL. KUL adalah Community of Love, dan di dalam KUL kita bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman, mendengarkan kesaksian teman, dan bahkan mendoakan sesama. Betul sekali, dan dalam komunitas sel ini kita bisa sama-sama bertumbuh dalam sosial dan spiritual. Ada beberapa tipe KUL yang dapat diikuti. Yang pertama, KUL umum atau KUL family, lalu KUL teens, KUL youth, dan next generation KUL. Saudara bisa memfollow atau men-scan QR code yang ada di layar. Dan KUL ini akan dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom, sehingga yang jarak rumahnya jauh-jauh masih bisa ikut juga. Kami berharap saudara sekalian bisa gabung dalam KUL. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baik yang telah Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami mau mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, berikan kami telinga seorang murid, berikan kami kemampuan untuk kami melakukan apa yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Sertai setiap kami Tuhan, keluarga demi keluarga, para single, dimanapun kami semua berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Saudara, hari ini sama-sama kita mau bersuka karena Yesus kita hidup. Amin. Kita mau memperkatakan iman kita, sebab Dia Allah kita yang sanggup. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan dengan iman, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangan Yesus, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dan apabila ia jatuh, takkan dibiarkan tergeletak, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
dengan segenap imanmu nyatikan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sungguh Engkau Allah yang menopang setiap kami. Kami mengucap syukur kalau kami punya Yesus yang hidup. Bapa, hari ini kami mau memperkatakan iman kami mau mendeklarasikan iman kami. Seperti iman Abraham dikatakan dalam Roma 4 ayat 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan tetap percaya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bahkan dikatakan bahwa Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Boleh sama-sama kita nyanyikan, Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi itu, karena semua firman-Mu ya dan amin. Semua firman-Mu amin. Hati kami tetap teguh, hatiku tetap teguh, dan berharap padamu, dan berharap padamu. Sekalipun tak ada dasar untukku berharap, oh, hatiku tetap teguh dan percaya kepadamu, dan percaya padamu. Sekalipun tak ada dasar, tak ada dasar untukku bertahan.
bersama-sama. Kau Yesus Tuhan. Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Katakan Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya. Sama-sama deklarasikan, kita percaya. Percaya semua firman-Mu. Amin. Oh, Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi Tuhan, pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Amin, amin. Ku percaya semua firman-Mu. Amin. Kami percaya dengan segenap hati kami Tuhan, semua firman-Mu ya dan amin. Kami tenang di dalam Engkau Tuhan. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul.
It is well with my soul. All is well. All is well with my soul. Oh, be worthy. Sebab telah kami lihat perbuatanmu, dan kami rasakan kasih kebaikan. Kekuatan yang baru kau sediakan, dan iman yang baru kau tambahkan. Besarlah Kau Tuhan, dan layaklah dipuji, dimuliakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami agungkan Engkau, Yesus. Kami muliakan Engkau, Allah yang agung dan berkuasa. Besar perbuatanmu, ajaib Kau Tuhan. Oh, kami puji nama-Mu, tiada seperti Engkau. Mari naikkan pujian-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Mari muliakan Dia, mari muliakan Dia, tiada seperti Engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa kalau kami bisa bersama keluarga ataupun sendiri untuk mengikuti ibadah online ini.
Bapa, pertama-tama kami ingin berdoa, jika ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit atau ketidaknyamanan apapun di dalam tubuhnya atau pikirannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri yang pulihkan dan sembuhkan. Bapa, kami percaya bahwa mujizat-Mu akan terjadi di setiap rumah tangga, bahwa Engkau akan curahkan berkat-Mu lebih lagi kepada anak-anak-Mu. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya. Bapa, biar Engkau nyatakan visi misi-Mu lebih lagi kepada hamba-hamba-Mu. Biar apapun yang mereka lakukan itu hanya datang dari isi hati-Mu. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk pengembalaan GBI The City Tower 1 dan 2. Bapa, kami percaya bahwa pelindungan yang sempurna ada selalu bersama mereka. Biar apapun yang mereka lakukan itu bisa menjadi sukses, sebab excellence spirit dan favor-Mu ada bersama mereka. Dan kami kembalikan semua hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Indonesia, bangsa yang Kau sungguh mengasihi dan cintai. Bapa, di masa pandemi COVID-19 ini, sepertinya banyak orang putus asa, tidak tahu harus ngapain. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau akan menghibur dan memberikan pengharapan yang baru. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi terjadi di Indonesia. Revival rohani terjadi ya Bapa. Untuk anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan ya Bapa, Engkau memberikan pekerjaan yang lebih bagus lagi kepada mereka. Bapa, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan Indonesia, dan Engkau akan terus tuntun Indonesia ke arah yang benar. Setiap orang Indonesia akan mengenal-Mu lebih lagi, dan akan ada takut akan Tuhan di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Dan kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja.
melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Hari ini 12 Juli, ya, minggu kedua dari bulan Juli, sudah lebih dari paruh dari tahun 2020 kita lewati. Ya. Dan hari ini saya percaya kesetiaan Tuhan yang menyertai setiap kita, saudara dan saya semua. Dia yang setia tetap memelihara kehidupan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pagi hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita hidup di dalam era yang kita sebut new normal. New normal sudah menjadi begitu familiar akhir-akhir ini dalam hidup kita semua. Meskipun pandemi COVID-19 yang secara global belum berlalu, bahkan banyak dampak yang mengikutinya, sosial ekonomi dalam banyak aspek kehidupan yang sekarang ini kita hadapi. Tapi dua kata yang harus kita terima dan kita hidupi saat ini. Memasuki era-era yang disebut new normal. Learn and adjust. Belajar dan menyesuaikan diri. Apa yang disebut new normal saat ini adalah sebetulnya kalau buat saya back to normal. Kembali ke nature-nya. Setelah sekian lama, kita semua termasuk orang-orang percaya yang hidup abnormal. Karena kita mengejar apa yang tujuan hidup kita, pencapaian-pencapaian kita, semua mengejar apa kata dunia. Padahal dengan jelas di dalam Alkitab, Roma 12 ayat yang kedua tertulis demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Do not conform to the world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Bagi saudara dan saya orang-orang percaya, new normal adalah back to normal. Artinya kembali kepada hakikat hidup orang percaya selama di dunia, yaitu menuju pada kekekalan. Kita harus mempunyai eternal oriented mindset. Pola pikir yang berpusat kepada kekekalan. Sebab di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ketiga, perikopnya berbicara mengenai rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ
untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kekasih Tuhan, bukankah indah sekali? Kerinduan Yesus adalah membawa kita ke tempat di mana Dia berada, ke rumah Bapa, surga yang baka. Karena itu kalau kita sebagai orang-orang pilihan, orang-orang tebusan, tidak mempunyai kerinduan yang sama, tentunya sangat menyedihkan. Rumah Bapa harus menjadi tujuan akhir dari hidup kita setelah kita selesai dari hidup di dunia yang sementara ini. Pertanyaannya pagi hari ini, apa yang kita akan lakukan selama new normal? Di mana banyak orang dikuasai oleh ketakutan, stressful, bahkan hopeless, tidak berpengharapan. Beberapa mencoba untuk menyesuaikan, tapi lebih banyak yang mencoba, yang menjalaninya dengan menyerah. Menyerah tidak sama dengan berserah. Berserah itu kita tahu persis kepada siapa kita mengandalkan. Kita menyerahkan struggle kita ketika kita nggak mampu menghandle dengan kekuatan sendiri. Tapi menyerah itu sepertinya hanya mengikuti aliran yang terjadi aja. Saudara ingat, hanya ikan yang mati yang ikut aliran air. Tapi ikan yang hidup akan berenang melawan arus air untuk mencapai tujuannya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak menyerah tapi berserah. Orang-orang yang mempunyai pengharapan. Di dalam Roma 5 ayat 2 sampai ke 5, ayat yang kelima berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapanmu tidak mengecewakan, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Di dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bahkan di dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Karena itu sebagai orang percaya, orang pilihan, orang yang beriman, orang yang berpengharapan. Dalam melewati segala badai dalam hidupnya. Dia tidak akan menyerah. Tapi 3 hal yang akan dilakukan, yang pertama adalah stand up. Artinya berdiri tegak, bertahan, stand up. Tidak limbung maupun goyah. Tetap berdiri di tengah gelombang masalah yang mendera. Apa rahasia kekuatan orang percaya untuk mampu berdiri tegak? Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ada amin saudara? Hanya orang yang berharap berpegang kepada iman kepada Kristus Yesus. Orang yang akan mampu stand up. Mampu bertahan di dalam perjuangan, dalam pergumulan hidupnya. Saat fokus kita hanya kepada satu nama. Nama di atas segala nama, nama Yesus. Disitulah terletak kekuatan orang percaya. Mereka mampu tetap berdiri tegak, stand up di tengah badai hidupnya. Dalam khotbah bulan lalu, saya sampaikan bagaimana fokus pada Yesus di tengah badai kesulitan dalam hidup. Dengan cara put your love, your faith and your hope in Jesus alone. Menaruh kasih kita, iman kita dan pengharapan kita kepada Yesus saja. Sebab di dalam kita berharap sepenuhnya
sepenuh hati kepada satu nama di atas segala nama, nama Yesus, kita akan mendapat kekuatan, kita akan memperoleh daya tahan untuk tetap berdiri tegak di tengah kesulitan. Sebab kita yakin kekuatan pribadi siapa yang memegang kita dan menopang kita. Dalam ketidakpastian hidupnya, dia tidak takut karena tahu siapa Allah yang dia percayai. In an uncertain world, we can trust a certain God. Di dalam dunia yang tidak pasti, kita tetap bisa berpegang kepada Allah yang pasti, Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, yang kita sapa di dalam nama Yesus. Orang yang stand up yakin every storm will not last forever. Setiap badai tidak akan berlangsung selamanya. Satu quote saya ambil, faith does not mean trusting God to stop the storm, but trusting Him to strengthen us as we walk through the storm. Iman tidak berbicara hanya mempercayai Tuhan untuk menghentikan badai, tapi mempercayai Tuhan untuk memberikan kekuatan saat kita berjalan di tengah badai. Filipi 2 ayat yang kelima, di situ dikatakan memakai pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kita tidak meragukan Allah, bisa menjalani semua tantangan dalam hidup kita sebagai proses dan sabar menanti waktu Tuhan sambil belajar. Karena itu penuhilah pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan dan janji-janjinya. Renungkan perkataan-perkataan sebagai kekuatan untuk iman dan pengharapan kita. Perkatakan janji-janjinya. Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan masa depan yang penuh pengharapan. Itu yang Allah rencanakan untuk saudara dan saya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kitab Amsal 23 ayat 18 menulis demikian. Di dalam Yeremia 17 ayat 78 dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Karena itu kalau kita stand up, saat kita stand up, kita harus benar-benar mengerti kedaulatan Allah dan waktunya Allah, bahwa Allah tidak pernah terlambat. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dengan jelas tertulis, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Stand up dalam praktek hidup kita sehari-hari. Saat kita stand up, kita tidak self-pity, mengasihani diri sendiri. Kita tidak cengeng, cemen, melo, bahkan baper. Bawa perasaan, lama-lama jadi lempar, lemah perasaannya. Kita jadi super sensitif. Tapi kita harus, yang pertama, kalau mau stand up, berani untuk sesuaikan diri. Dare to adjust yourself. Ibrani 13, ayat kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Stand up. Dalam praktek yang pertama, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Cara gampangnya downgrade, saudara. Berani downgrade. Sebab kita tahu, menjalani bahtera kehidupan kita tidak selalu berlayar di laut yang tenang. Ada gelombang yang kadang-kadang membawa kita naik, kadang-kadang membawa kita turun. Karena itu fleksibel. Saudara mampu stand up kalau saudara mau downgrade. Gengsi itu mahal dan menyakitkan. Saat keadaan tidak kondusif lagi, tidak usah gengsi. Untuk kita downgrade, jangan pertahankan gayamu tapi berdarah-darah.
Masa kita sudah dikerem lebih dari 4 bulan. Selama kita stay at home, work at home, kita nggak belajar sesuatu. Bukankah dalam 4 bulan ini kita seharusnya sadar. Begitu banyak barang-barang yang kita punya. Mungkin koleksi sepatu mewahmu, tas-tas mewahmu, baju-baju kebanggaanmu, mobil. Begitu banyak hal yang selama ini kita kejar, kita perjuangkan untuk mencapainya, fight habis-habisan, kalau perlu kredit 18 tahun, hanya untuk mempertahankan gengsi. Bukankah selama kita stay at home semuanya itu mubazir? Karena kita tidak kemana-mana. Satu pelajaran yang harusnya kita sadari. Semua yang kita kejar selama ini just to impress others and not to impress God. Hanya untuk membuat orang lain terkesan, terkagum. Tapi bukan buat Tuhan, saudara. Adjust. Saya percaya banyak orang belajar selewat dari masa-masa sulit ini. Mereka tidak lagi akan mengejar hal-hal yang sementara, yang hanya untuk membuat orang lain terkesan. Tapi akan lebih banyak mengejar apa yang membuat Tuhan berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu stop untuk mengejar hal-hal yang temporer. Jangan mati-matian untuk mengejar apa yang tidak bisa dibawa mati. Money, temporer. House is temporer. Car, career is temporal. God is eternal. Hanya Tuhan satu-satunya yang kekal, yang jadi tujuan hidup akhir kita. Stand up. Hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam saat kita stand up. Tadi yang pertama adalah adjust. Hal yang kedua adalah be creative and innovative. Do everything excellent. Menjadi kreatif dan inovatif dan lakukan yang excellent, yang terbaik. Apapun usaha, kerja, bisnis, apapun yang bisa survive bahkan bertahan dan berkembang ke depan adalah yang kreatif dan inovatif. Yang dilakukan dengan service yang excellent, yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 dengan jelas mengajarkan sebagai anak-anak Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Excellent. Di ayat yang ke-24 dengan jelas dikatakan sebab dari Tuhan kita akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Menjadi kreatif dan inovatif adalah natur ada dalam diri saudara dan saya. Sebab Allah kita Allah yang kreatif. Saudara bisa bayangkan lebih dari 7 miliar manusia di bumi, tidak ada satupun sidik jarinya yang sama. Bukankah kreatif sekali Allah kita? Karena itu untuk stand up dalam masa-masa sulit ini, jadilah kreatif. Orang-orang kreatif bisa merubah obstacle menjadi opportunity, tantangan menjadi kesempatan, burden jadi blessing, beban menjadi berkat, bahkan ratapan menjadi tarian. Saya ingat seorang istri hamba Tuhan. Dalam masa perintisan gereja kecil di daerah. Mereka mengalami banyak kesulitan secara finansial. Saudara ingat menjadi hamba Tuhan zaman dulu itu, ya, melayani adalah melayani. Upahnya adalah melayani. Masa-masa itu belum ada yang disebut sebagai persembahan kasih atau love gift, apalagi tarif. Keluarga kecil sederhana ini dengan kesulitan finansial
membuat si ibu gembala menjadi kreatif. Dia menerima jasa upah bordir kebaya untuk mempertahankan rumah tangganya. Pada suatu malam, kelima anak laki-lakinya yang remaja, mereka sadar malam itu tidak ada makan malam yang cukup. Hanya ada nasi dan garam. Tapi kreativitas diminta oleh ibu gembala. Dia campur nasi dengan garam, lalu dikepal-kepal dibentuk seperti lemper. Alhasil kelima anaknya makan dengan nikmat dan ludes-des. Meskipun makanannya begitu sederhana dan seadanya. Bahkan di saat anak-anaknya menjadi dewasa dan sukses, mereka masih mengingat akan nasi kepal hasil kreativitas ibunya di masa-masa sulit. Your creativity for sure become a blessing for others. Kreativitasmu akan menjadi berkat untuk banyak orang. Stand up, adjust alias downgrade, dan yang kedua, be creative, inovatif, do excellent. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal kedua yang harus dilakukan sebagai orang percaya menghadapi saat-saat sulit. Kalau tadi yang pertama adalah stand up, tetap bertahan berdiri tegak. Yang kedua adalah straight up, tegak lurus. Lurus artinya lempeng. Makin lurus, makin lempeng. Fokus hidup kita makin jelas arahnya ke arah yang vertikal. Bukan hanya fokus pada horizontal saja. Hidup orang percaya harus ada balance antara yang vertikal, yang bernilai kekekalan, dan horizontal. Di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Mengenai hukum yang terutama. Di situ dikatakan hukum yang pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, wholeheartedly, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tetapi yang kedua yang sama nilainya, kasihlah sesamamu manusia. To love your neighbor as yourself. Dalam memasuki masa-masa new normal seperti saat ini, selain stand up, kita harus straight up. Dilempengin, dilurusin tujuan hidupnya. Kolose 3 ayat 2 berbunyi demikian. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya fokus kita, pikiran kita harus lebih banyak yang berpusat kepada kekekalan. Yang selama-lamanya akan kita jalani setelah kita lewat dari hidup bumi yang sementara ini. Bagaimana? Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui pembacaan firman sudah pasti. Merenungkan firman dengan intens. Supaya kita mengerti mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebab kalau kita ngerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna, apapun yang kita lakukan, sudah pasti makin hari makin selaras dengan rencana dan isi hati Tuhan. Di dalam kitab Wahyu 22 ayat 11 dikatakan yang jahat biarlah terus berbuat jahat. Yang cemar biarlah ia terus cemar. Tetapi yang benar biarlah terus berbuat kebenaran. Dan yang kudus terus menguduskan dirinya. Karena jelas tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara dan saya boleh bilang lahir baru. Penuh Roh Kudus. Tapi tidak menjaga kekudusan hidup, you tidak akan pernah melihat Tuhan. Straight up artinya. Kita yang benar makin benar. Kita semua orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Tetapi hendaknya kita makin benar. Dengan menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kenapa hati harus dijaga?
Di dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Hal yang sama tertulis dalam Markus 7 ayatnya yang 21 dan 22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Saudara, karena itu hati perlu dijaga. Sebab apapun hal-hal yang negatif maupun positif diolah dan diputuskan di dalam hati kita. Sebelum keluar melalui mulut kita. Sebelum menjadi suatu perbuatan kita. Saat kita mau masuki straight up, kita makin sering ada penguasaan diri di dalam hati kita. Dan kita akan berkemenangan dalam pergumulan yang ada di dalam hati kita. Saudara tahu, adalah bohong kalau bilang orang percaya sudah lahir baru tidak punya pergumulan dalam hatinya. Selalu ada pergumulan antara yang baik dan yang jahat. Orang yang straight up adalah orang yang semakin sering berkemenangan atas setiap pergumulan yang ada dalam hatinya sebelum dia mengambil keputusan. Hati adalah sumber keputusan. Artinya makin sering dia overcome the struggle in their heart. Ada self control dalam banyak aspek hidupnya. Kalau kita straight up, lebih sering kita menang untuk pergumulan kita daripada menyerah ataupun kompromi dengan banyak karakter dan attitude kita. Ingat dalam hal kekudusan, Ibrani 12 ayat 14 dengan jelas katakan, tanpa kekudusan, di sini mutlak. Kekudusan hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Misalnya kita di suatu tempat, di toilet umum, tiba-tiba kita lihat ada barang yang sudah lama kita idamkan, iPhone 11, Grace. Sepi, tidak ada orang sama sekali di toilet. Apa respon kita? Apa respon kita? Jawaban doa memang luar biasa. Cara Tuhan menjawab doanya luar biasa, cepat-cepat dikantongin, ya. Dibawa pulang, diganti covernya, disamarkan sampai kita, ya, akhirnya pede memakai dengan penuh sukacita, menganggap itu berkat Tuhan. Saudara, apakah alarm hati kita tidak berbunyi? Roh Kudus pasti mengingatkan, tapi berapa banyak kita, ya, dengan cepat mematikan alarmnya. Rambu-rambu yang sudah diberikan akan kita tabrak dan kita langgar. Saat kita melihat ada godaan yang diberikan. Atau respon kita yang kedua, kita ambil, lalu kita bawa kepada security, minta tanda terima. Sekarang kan gampang, tanda terima nggak perlu pakai tulisan, tinggal cepret foto orangnya, foto barangnya sudah diterima dia. Supaya kita tidak mengover pergumulan kita untuk jatuh dalam dosa pencurian kepada security tersebut. Pilihan ada di kita, saudara. Tidak ada orang. Sudah lama kita berdoa untuk iPhone 11. Seandainya kita ambil pilihan yang pertama, saya yakin alarm yang Tuhan beri tidak akan berhenti berbunyi. Berkali-kali dimatikan akan berbunyi. Mungkin setelah sekian lama lewat istri yang curiga dan tidak percaya bahwa kita bisa membeli iPhone baru. Bahwa ada orang begitu berbaik hati memberikan iPhone 11 kepada kita. Dan dia akan terus menggedor hati kita. Kita tertuduh. Berapa banyak orang karena kebohongan kecil akhirnya berbohong lebih besar dan lebih banyak.
Orang-orang yang straight up adalah orang-orang yang mau dibenarkan. Orang-orang yang mau berubah. Semakin hari semakin seperti Kristus. Di dalam pikiran, perkataan atau perbuatannya. Orang-orang yang mau bertumbuh ke atas. Orang-orang yang mau menjadi seperti Yesus. Yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Saudara, ingat. Straight up dimulai dari pikiranmu, dari jiwamu. Hati yang berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Orang yang mau straight up tentunya harus punya kerendahan hati untuk diberesin. Membuka diri untuk Roh Kudus bekerja. Dalam prakteknya orang-orang yang straight up, pasti mau bersihkan dosa sekecil apapun dalam hidupnya. Ingat, dosa adalah dosa. Baik itu dosa tersembunyi, dosa yang sudah dikubur, dosa yang sudah dilupakan. Tapi kalau tidak dibersihkan, dibereskan, dosa itu tetap dosa. Pemberesan dosa begitu gampang, saudara. Dosa yang diakui, minta ampun, diampuni. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Bukankah hal itu yang dikatakan Yesus kepada wanita pezina? Jangan berbuat dosa lagi. Jangan main-main dengan Tuhan. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Betul, Allah kita murah hati, Allah kita lembut hati, Allah kita adalah kasih. Tapi dalam urusan pengampunan dosa jangan main-main. Saat kau berdoa, minta ampun, diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Struggle pasti masih ada. Sejauh engkau minta Roh Kudus untuk berdaulat dalam hidupmu, engkau akan mampu overcome all the struggle in your heart. Engkau akan mampu berkemenangan atas pergumulan-pergumulanmu, godaan dosa dalam hatimu. Dan saat dosa-dosa kita dibereskan, kau menjadi orang yang merdeka. Tidak ada tertuduh lagi. Iblis tidak bisa mendakwa. Engkau akan berfungsi maksimal sebagai garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-16. Di ayat ke-16 dikatakan supaya perbuatan kita yang baik itu akan memuliakan Bapa di surga. Perubahan kita saat kita straight up, dilempengin, dilurusin oleh Tuhan, oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Akan menjadi surat Kristus yang terbuka di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Di mana orang akan melihat perubahanmu, orang akan melihat pembaruan budimu. Dan orang akan mencari siapa pribadi yang merubahnya. Siapa mencari dia mendapat. Siapa mencari dia ketemu Yesus. Hidupmu akan jadi kesaksian. Hidupmu akan menginspirasi orang lain dan mengenal Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Straight up, dilempengin. Tuhan gak bisa maksa to straight you up. Untuk ngelempengin kamu, Tuhan gak bisa maksa. Kita yang harus membuka hati. Kita yang harus minta. Karena kita sadar. Tanpa kekudusan, kita gak pernah melihat Tuhan. Stand up, straight up. Dan yang ketiga, yang terakhir.
Move up. Naik ke atas. Istilah move on kita sudah sangat sering dan familiar. Move on, ya. Ada orang yang nggak bisa move on, katanya. Orang nggak move on itu orang nggak bisa melewatkan, terikat dengan masa lalu yang sudah lewat dan tidak bakalan kembali lagi. Orang yang tidak bisa move on seringkali jadi apatis. Sebab dalam hatinya dia masih belum rela. Dan akhirnya ketika dia menjalani hidup hanya sekedarnya. Menjalani hidup tanpa ada suatu tujuan atau pengharapan alias terserah. Saudara, ada menyerah, berserah, dan terserah. Artinya hidup ini kezera-zera, whatever will be. Ngalir aja, tadi saya katakan yang ngalir itu ikan mati loh. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 19. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara, dalam hidup orang percaya, kita tidak hanya stand up, straight up, tapi juga harus move up. Ada gairah, ada passion, ada semangat, enthusiasm, ada tujuan destiny yang dituju dalam hidup ini. Meskipun saat ini kita masih dalam perjuangan, dalam struggle. Bukankah dengan kita tetap stand up dan straight up, we learn something new and we adjust to something new that we never do before. Kita belajar sesuatu yang baru. Kita menyesuaikan dengan sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita belajar sesuatu dan setelah melewatinya, kita akan mendapat pengenalan yang baru. Satu pujian katakan, through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. Melewati ini semua, aku belajar sesuatu. Aku belajar untuk mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya. Melalui ini semua, aku belajar untuk bergantung seutuhnya kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Saat engkau stand up and straight up, dan you mampu untuk move up, kita akan mempunyai pengenalan yang lebih tentang Allah kita. Bahwa Allah kita Allah yang hidup, ya dan amin. Kita akan mempunyai personal experience bersama dengan Allah kita. Kita mengalami perjumpaan pribadi, personal encounter, justru dalam saat-saat sulit seperti ini. Sama seperti Ayub. Statement Ayub di dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Dulu hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hasilnya di ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, when you move up, kita akan mengalami spiritual growth. Pertumbuhan rohani, pendewasaan rohani. Dan saat kita mengalami spiritual growth, sudah pasti. Baik kata-kata maupun perbuatan kita, perkataan perbuatan kita pasti berubah. Orang bisa mengenali perubahan kita. Sama seperti kita melihat Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai setelah berkata-kata dengan Tuhan.
Orang akan mengenali pembaruan budi kita, perubahan karakter kita. Sama seperti Saulus. Setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Yang akhirnya merubah Saulus menjadi Paulus. Ada yang berubah. Di dalam setiap perjumpaan pribadi kita, sesuatu pasti terjadi dalam hidupmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku, dia bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saat engkau mengalami personal encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada yang berubah dalam hidupmu. Pengenalanmu akan Tuhanmu berubah. Pola pikirmu berubah. Dan perubahanmu sudah pasti akan berpengaruh pada lingkungan dan komunitasmu. Orang-orang yang secara rohani bertumbuh dewasa selalu akan bertumbuh juga dalam segala berkat, baik jasmani maupun rohani yang dipercayakan. Matius 6 ayat 33, sebab itu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saat engkau move up, you akan ngerti prioritasmu di dalam kehidupan sebagai orang percaya, orang pilihannya. Kita mencari yang utama, kerajaan Allah dan kebenarannya, yang bernilai kekekalan. Sebab ketika prioritas kita lakukan, semua physical need, material need, whatever akan ditambahkan dalam hidup kita. All these things shall be added to you. Karena itu jangan terbalik. Berapa banyak orang lebih sering fokus pada tambahannya, mengejar dan mencari tambahannya yang tidak kekal dan lupa prioritasnya untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang bernilai kekekalan. Karena itu kekasih Tuhan, mari hari-hari ke depan kita jalani dan kita hidupi. Jangan fokus pada the storm, pada badainya. Sebab life must go on, hidup ini harus tetap jalan. Tapi mari bersama kita stand up, teguh dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan saja. Kita straight up, merendahkan hati kita, mau untuk dilempengin dan dilurusin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saat kita straight up, kita harus yakin bahwa Tuhan sedang menyempurnakan kita. Sebab sejak awal penciptaan, kita yang diciptakan segambar serupa dengan Allah sendiri, Imago Dei, dikatakan sungguh amat bagus. Karena itu Allah sedang menyelesaikan pekerjaannya. Kita sedang disempurnakan. Dan kita harus move up. Membangun hubungan intim dengan Allah kita saja.
supaya secara rohani kita bertumbuh dan siap untuk dijemput sebagai calon mempelai kerajaan sorga. Sebab hanya mereka yang bisa stand up, straight up, and move up dalam badai dan tantangan hidup yang akan keluar sebagai pemenang dan masuk dalam penggenapan janji keselamatan dan hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang demikian sudah pasti akan menjadi inspirasi, bahkan menjadi teladan dan berdampak di dalam keluargamu, keluarga besarmu, komunitasmu, dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Keep on living forward. Stand up, straight up, and move up. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Tuhan memberkati. Mari kekasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu untuk menerima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan yang mengasihi Tuhan bukan hanya dengan lidah bibirnya, tapi dengan hatinya, dengan seluruh hidupnya. Yang mempercayai Tuhan, mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, merenungkannya, dan menjadi pelakunya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap untuk stand up, straight up and move up for the glory of the Lord alone. Mari bersama katakan amin, amin.